wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum belajar, bangkunya dirapikan dulu ya. Ya, bagus. Sudah rapih. Sekarang sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Juga materi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian di kemudian hari. Untuk KM-nya, Fajar, boleh ya pimpin doanya? Ya, sok. Nah, sekarang pembacaan doa sudah dibacakan. Sekarang untuk menambah semangat, kita menyanyikan dulu lagu nasional. Lagunya dari Sabang sampai Merauke. Semuanya sudah hafal? Ya, bagus. Sekarang siapa yang mau mimpin nyanyi untuk jadi dirijennya? Ya, boleh Anissa. Di sini Anissa akan memimpin kalian menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke-nya ya. Ya, sok. Nah, sebelum kita mulai belajar, adakah yang tidak hadir hari ini? Coba cek teman sebangkunya. Alhamdulillah semuanya hadir ya hari ini. Jadi, di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai materi hewan di sekitarku. Coba, tadi sebelum kalian berangkat ke sekolah, adakah hewan yang kalian temui yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian? Ada ya, banyak. Oke, sebagai contohnya, apakah tadi kalian mendengar suara ayam berkokok di pagi hari? Mendengar. Baik. Jadi, tujuan kita belajar di materi hari ini yaitu kita mengetahui nama-nama hewan yang ada di lingkungan sekitar, mengetahui suara hewannya, dan mengetahui jenis hewan yang ada di sekitar berdasarkan tempat tinggalnya. Nah, manfaatnya supaya kita tahu apa aja nama-nama hewan yang ada di lingkungan sekitar, cara membedakan suara hewannya, dan mengetahui jenis-jenis hewan berdasarkan tempat tinggalnya. Ya, baik. Jadi hari ini kita akan belajar mengamati hewan dari gambar, mendengarkan bunyi hewan, dan menonton video. Nah, sekarang kita akan membaca teks bersama-sama. Kita baca dulu teksnya ya. Bacanya bareng-bareng. Nah, setelah kalian membaca teks, coba jenis hewan apa saja yang kalian temui? Banyak ya hewannya. Nah, sekarang ibu akan menunjukkan gambar. Sebelumnya, kalian perhatikan baik-baik ya gambarnya, kalian cermati dan kalian dengarkan bagaimana suara hewan tersebut. Kalian cermati bagaimana bentuk dari gambar tersebut. Dapat dipahami? Ya, baik. Coba sekarang. Coba tebak hewan apa ini? Ya, betul ya. Itu adalah sapi. Bagaimana suara sapi? Coba kita dengarkan. Baik, itulah tadi suara sapi. Ternyata suara sapi bunyinya mu, begitu ya. Nah, coba sekarang kita tebak gambar yang selanjutnya. Ada yang tahu ini gambar apa? Ayo, coba Amel, ini hewan apa? Ya, betul ya. Ini adalah kucing. Bagaimana suara kucing? Coba kita dengarkan. Baik, itulah tadi ya suara kucing. Suara kucing miau, miau. Begitu ya suara kucing ternyata.
sekarang coba ya tebak ini suara apa? Kalian dengarkan dulu ya. Ya, betul, itu suara hewan ayam jantan. Bagaimana gambar ayam jantan? Coba kita lihat di sini. Nah, ternyata ini ya. Yang ini disebutnya ayam jantan. Ayam yang suka berkokok di pagi hari. Nah, kita ke gambar yang selanjutnya. Gambar apa ini? Ya, betul, itu kambing. Bagaimana suara kambing? Ada yang tahu suara kambing seperti apa? Ya, Aldi, suara kambing bagaimana? Baiklah, kalau kata Aldi, suara kambing embe, katanya seperti itu. Coba Adam, apakah betul yang dikatakan Aldi? Apakah suara kambing itu bunyinya embe? Iya, ternyata kata Adam sama kata Aldi suara kambing itu seperti itu ya. Coba kita dengarkan bagaimana suara kambing. Ya, betul ya kata Aldi dan kata Adam. Nah, kita lanjut ke gambar selanjutnya. Ini hewan apa? Ya, betul ya. Itu kuda. Bagaimana suara kuda? Coba kita dengarkan sama-sama. Baik, ternyata itu ya suara kuda. Sekarang kita lanjut ke gambar selanjutnya. Ini hewan apa? Ada yang tahu? Ya, boleh. Anissa, ini gambar apa? Ya, ini bebek. Bagaimana suara bebek? Coba kita dengarkan sama-sama. Baik, itulah tadi ya suara dari bebek. Coba sekarang ini hewan apa? Nah, ya betul itu hewan, itu ayam betina. Bagaimana suara ayam betina? Coba kita dengarkan. Baik, itulah tadi suara ayam betina. Baik, itulah tadi beberapa jenis hewan yang ada di lingkungan sekitar dan suara-suara dari hewan tersebut. Apakah kalian dapat membedakan nama hewan dan suara hewannya? Bisa, ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai di sini? Baik, semuanya sudah paham? Nah, kita lanjut ke yang selanjutnya. Kita akan menonton video. Siapa yang mau nonton video? Ya, baik. Jadi sebelum kalian menonton video, Ibu harapkan kalian diam ya. Cermati videonya. Kalian diam, dengarkan. Kalau ada yang tidak mengerti, kalau ada yang mau ditanyakan, kalian simpan dulu. Nanti kalau sudah selesai videonya, kalian boleh menanyakannya. Dapat dipahami? Ya, baiklah. Tahukah kamu tempat hidup hewan dibedakan menjadi berapa? Tempat hidup hewan ada 3. 1. Darat. 2. Air. 3. Darat dan air.
Ayo kita pelajari bersama-sama. Darat. Hewan yang hidup di darat dibagi menjadi 3. 1. Di lingkungan kita. 2. Di dalam hutan. 3. Di dalam tanah. Contoh hewan di lingkungan kita adalah ayam, sapi, kambing, kucing, tikus, bebek, cicak, burung, kecoa. Contoh hewan di dalam hutan: jerapah, harimau, gajah, singa, rusa. Contoh hewan di dalam tanah: cacing, rayap. Air. Hewan yang hidup di air dibedakan menjadi 3: air tawar, air laut, air payau. Contoh hewan di air tawar: ikan mas, ikan lele, ikan gurame. Contoh hewan di air laut: ikan paus, kuda laut, ubur-ubur, cumi-cumi, bintang laut, ikan badut. Contoh hewan di air payau: ikan bandeng. Darat dan air. Ada hewan yang dapat hidup di 2 tempat sekaligus, yakni di darat maupun di air. Contoh hewan yang dapat hidup di darat dan di air adalah kura-kura, katak, buaya. Demikian video pembelajaran hari ini. Terima kasih. Nah, setelah tadi kalian menonton video, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Baik, boleh Dimas, kenapa? Kenapa ayam hidup di darat, kata Dimas? Coba ada yang tahu kenapa ayam hidup di darat? Ada yang tahu? Ya, coba Resti, kenapa ayam hidupnya di darat? Ya, betul ya. Kalau kata Resti, soalnya ayam punya kaki dan ayam hidupnya di darat. Nah, coba kalau kata Dimas bagaimana? Ya, kata Dimas pun begitu ya. Karena ayam punya kaki, jadi ayam hidupnya di darat. Kata Dimas juga begitu. Baiklah, ya betul ya. Kenapa ayam hidup di darat? Soalnya ayam bergerak dengan kaki. Hewan yang bergerak dengan kaki, hewan yang bergerak dengan perutnya atau tubuhnya, itu hidupnya di darat. Seperti itu. Nah, Ibu mau tanya lagi, kenapa ikan hidupnya di air? Ya, betul ya. Karena ikan punya sirip. Jadi sirip itu digunakan buat ikan berenang, sehingga ikan hidupnya di air. Bagus. Nah, setelah nonton video, Ibu mau kalian berkelompok. Kelompoknya dibagi 4 kelompok. Nah, bagus. Nah, jadi di kelompok ini kalian berdiskusi di lembar. Nah, di lembar ini yang telah Ibu sediakan, kalian kelompokkan. Hewan ini termasuk ke dalam jenis
hewan apakah termasuk jenis hewan darat, hewan air, atau hewan yang hidup di darat dan air? Kalian kelompokkan ya. Dapat dipahami? Ya, baik, baguslah. Sekarang Ibu bagikan ya lembar kerja untuk diskusinya. Sudah selesai diskusinya? Boleh, kalau sudah selesai, kalian perwakilan dari kelompok kalian ke depan menyebutkan hasil diskusinya. Sok, dari kelompok 1 dulu. Nah, alhamdulillah ya, semua kelompok sudah memaparkan hasil diskusinya. Dan hampir semua kelompok sudah bisa mengelompokkan hewan berdasarkan jenis tempat tinggalnya. Sekarang kita review kembali. Jenis hewan berdasarkan tempat tinggalnya ada 3 jenis. Yang pertama, hewan yang hidup di darat. Yang kedua, hewan yang hidup di air. Dan yang ketiga, hewan yang hidup di darat dan di air. Baiklah, sekarang kalian kembali ke bangkunya masing-masing. Ya, rapikan kembali ya tempat duduknya. Sudah? Nah, sekarang Ibu minta kalian menuliskan hewan yang ada di sekitar lingkungan kalian. Hewan yang ada di sekitar rumah kalian, kalian tuliskan dalam tulisan tegak bersambung. Nanti Ibu periksa ya hasil dari tulisannya. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum kita menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini, adakah yang mau dipertanyakan lagi? Atau adakah materi yang belum paham? Boleh dipertanyakan. Sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Baiklah, kalau sudah paham, di sini siapa yang akan memberi kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Coba acungkan tangannya. Boleh, Dina? Ya, betul ya. Nah, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari materi kali ini adalah kita belajar mengetahui hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitar, dapat membedakan suara dari hewan tersebut, dan dapat mengetahui jenis-jenis hewan berdasarkan tempat tinggalnya. Nah, baiklah, kalau kalian sudah paham, Ibu punya lembar evaluasi untuk individu. Kalian kerjakan, yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke depan. Sekarang Ibu bagikan ya. Nah, baik. Semuanya sudah selesai ya mengerjakan lembar evaluasinya. Baik, bagus. Kalian semua hebat. Kita kasih tepuk tangan dulu buat kita semua. Baiklah, sekarang siapa yang mau menyampaikan kesan pembelajaran hari ini? Boleh? Alhamdulillah kalau menyenangkan. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang supaya kalian tambah menguasai materi hari ini, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya kalian menuliskan hewan dan makanannya. Contohnya kalian tadi menuliskan kambing. Kambing makannya rumput. Jadi kalian tuliskan kambing makan rumput. Seperti itu. Tugasnya dapat dipahami? Baiklah. Nah, untuk pembelajaran kita selanjutnya, kita akan belajar mengenai merawat hewan yang ada di lingkungan sekitarku. Baiklah, terima kasih semuanya. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita menutup pembelajaran. Ayo kita tutup pembelajaran dipimpin oleh KM. KM-nya Fajar, pimpin kembali ya doanya. Baik. Alhamdulillah pembacaan doa telah selesai. Semoga materi yang kita sampaikan pada hari ini, materi yang kita belajarkan dari hari ini bermanfaat untuk kalian.
Terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa mengambil manfaatnya. Amin ya. Selamat beristirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.